mengalir tanpa henti, menunggu Anda membuka pintu untuk membiarkannya masuk ke dalam hidup Anda. Tapi bagaimana Anda bisa menerima kelimpahan jika hati dan pikiran Anda masih dipenuhi gulma kekurangan? Untuk membebaskan diri, Anda harus mulai dari dalam dengan menyadari dan mematahkan pola pikir yang membatasi. Langkah pertama, kesadaran. Mulailah memperhatikan dialog batin Anda. Seberapa sering Anda berkata, "Saya tidak mampu" atau "ini terlalu sulit untuk saya"? Setiap kata-kata itu seperti rantai yang mengunci Anda dalam pola kekurangan. Ubah narasi itu. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak bisa", gantilah dengan, "Saya sedang mencari cara terbaik untuk mencapainya". Kata-kata Anda memiliki kekuatan besar. Mereka adalah benih yang Anda tanam di taman pikiran Anda. Langkah kedua, tulis ulang cerita Anda. Renungkan keyakinan Anda tentang uang. Apakah Anda percaya bahwa uang sulit didapat? Bahwa Anda selalu kekurangan? Sekarang tanyakan pada diri Anda, apakah keyakinan ini membantu saya? Jika tidak, gantilah dengan keyakinan yang memberdayakan. Seperti, "Saya hidup dalam kelimpahan dan uang mengalir kepada saya dengan mudah". Tuliskan afirmasi ini, ucapkan setiap hari, dan rasakan bagaimana energi Anda mulai berubah. Langkah ketiga, hidup dengan sikap kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya tentang memiliki banyak, tetapi tentang merasakan cukup. Ketika Anda membayar tagihan, ucapkan rasa syukur. Ketika Anda memberi, lakukan dengan hati yang penuh sukacita. Ketika Anda menerima, sambutlah dengan rendah hati. Orang yang hidup dalam kelimpahan memahami bahwa memberi dan menerima adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya adalah aliran energi yang saling melengkapi. Langkah keempat, percayalah pada aliran alam semesta. Lepaskan kebutuhan untuk mengontrol bagaimana kelimpahan akan datang. Alam semesta memiliki cara yang tak terduga untuk memberkati Anda. Jangan membatasi diri dengan hanya fokus pada satu jalan. Tetaplah terbuka, percaya, dan bersiaplah untuk menerima. Anda adalah jiwa yang dipilih, seseorang yang memiliki kekuatan untuk memutus rantai kekurangan dan mengubah hidup Anda. Kelimpahan adalah hak Anda, keadaan alami Anda. Malam ini, mulailah perjalanan ini dengan keyakinan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Kelimpahan telah menunggu Anda sepanjang waktu. Sekaranglah saatnya untuk membukakan pintu. Kekuatan memberi dan menerima. Salah satu rahasia terbesar tentang kelimpahan adalah ini. Anda tidak dapat menerima tanpa terlebih dahulu bersedia memberi. Ketika Anda memberi, Anda bukan hanya berbagi, tetapi juga membuka pintu bagi berkat baru untuk masuk. Memberi adalah cara Anda menyampaikan pesan kepada alam semesta bahwa Anda percaya pada aliran kelimpahan yang tak pernah habis. Bayangkan tangan yang penuh menggenggam erat sesuatu. Bagaimana mungkin Anda bisa menerima hal baru jika tangan Anda tidak pernah terbuka? Saat Anda melepaskan, saat Anda memberi dengan tulus, tangan Anda menjadi kosong, siap menerima berkat baru. Namun memberi yang sejati bukanlah tentang kewajiban atau harapan akan balasan. Memberi sejati datang dari hati, penuh sukacita tanpa syarat. Dan ini tidak selalu tentang uang. Memberi bisa berupa waktu, cinta, perhatian, atau bahkan senyuman. Alam semesta tidak pernah buta terhadap niat baik Anda. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan. Kelimpahan adalah siklus yang memerlukan keseimbangan antara memberi dan menerima. Banyak dari kita dengan mudah memberi, tetapi merasa sulit untuk menerima. Apakah Anda pernah merasa tidak enak saat seseorang menawarkan bantuan atau hadiah? Itu karena Anda belum sepenuhnya terbuka untuk menerima. Padahal, menerima adalah bagian penting dari aliran kelimpahan. Menerima dengan hati terbuka tidak hanya menguntungkan Anda, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi mereka yang memberi. Ini adalah pertukaran energi yang harmonis. Saat Anda menerima, Anda melengkapi siklus kelimpahan, menjaga alirannya tetap hidup. Mulailah dengan langkah kecil. Ketika seseorang memberi Anda sesuatu, entah itu hadiah, pujian, atau bahkan secangkir kopi, terima dengan senyuman dan ucapkan terima kasih. Jangan menolaknya karena merasa tidak layak. Anda layak menerima semua kebaikan yang ditawarkan alam semesta. Rasa syukur adalah kunci untuk menjaga aliran kelimpahan tetap berjalan. Bersyukurlah setiap kali Anda memberi dan bersyukurlah setiap kali Anda menerima. Syukur memperkuat energi kelimpahan, mempercepat alirannya, dan memastikan Anda selalu berada dalam keadaan cukup, bahkan lebih dari cukup. Jiwa-jiwa terpilih, ingatlah, memberi dan menerima adalah dua sisi dari koin yang sama. Ketika Anda memberi, Anda menciptakan ruang untuk menerima, dan ketika Anda menerima, Anda memberi kesempatan orang lain untuk berbagi kelimpahan mereka. Dalam harmoni ini, alam semesta akan mencurahkan berkatnya dengan cara yang luar biasa. Malam ini, lepaskan kekhawatiran Anda.
Biarkan aliran kelimpahan melintasi hidup Anda karena Anda layak menerimanya. Bersiaplah untuk melihat keajaiban mulai bekerja dari segala arah. Berkat akan mengalir ke dalam hidup Anda. Peran iman dalam kelimpahan. Iman adalah fondasi dari segala keajaiban. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan tempat Anda berdiri saat ini dengan impian yang ingin Anda wujudkan. Iman bukan sekadar percaya. Ia adalah keyakinan mendalam bahwa apa yang Anda harapkan sedang bergerak mendekati Anda. Bahkan ketika mata Anda belum mampu melihatnya. Iman adalah suara lembut dalam jiwa Anda yang berbisik bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikan Anda. Ia mengingatkan Anda bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu yang perlu dikejar. Itu adalah hak ilahi Anda sebagai bagian dari ciptaan. Namun menjaga iman tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika hidup terasa begitu berat, ketika tagihan terus berdatangan, peluang terasa menjauh, dan jalan di depan tampak gelap. Dalam momen-momen seperti inilah iman Anda diuji. Disinilah keajaiban sejati iman bekerja. Ketika Anda memilih untuk percaya di tengah badai, Anda tidak hanya menjaga harapan tetap hidup, tetapi juga mengangkat getaran jiwa Anda ke tingkat yang selaras dengan kelimpahan. Pahami bahwa iman adalah seperti otot yang perlu dilatih. Setiap kali Anda memilih percaya, bahkan dalam hal kecil Anda memperkuatnya. Sebaliknya, jika Anda membiarkan keraguan menguasai, otot itu melemah, dan kekuatan manifestasi Anda berkurang. Melatih iman berarti mempercayai waktu ilahi. Alam semesta memiliki ritme yang sempurna, tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Meski hati Anda ingin segala sesuatunya terjadi sekarang, percayalah bahwa alam semesta tahu kapan waktu terbaik untuk membawa impian Anda menjadi nyata. Untuk memperkuat iman Anda, mulailah dengan menghargai tanda-tanda kecil yang diberikan alam semesta. Mungkin Anda menemukan koin di jalan, menerima ucapan terima kasih yang tulus, atau merasakan kedamaian tiba-tiba di tengah kekacauan. Jangan anggap remeh. Tanda-tanda ini adalah pesan lembut dari alam semesta, meyakinkan Anda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Semakin Anda bersyukur atas hal-hal kecil ini, semakin besar kelimpahan yang akan Anda tarik ke dalam hidup Anda. Gunakan afirmasi untuk memperkuat keyakinan Anda. Katakan pada diri Anda setiap hari, saya percaya bahwa kelimpahan adalah milik saya, atau saya terbuka menerima semua kebaikan yang dikirimkan alam semesta. Kata-kata ini tidak hanya menguatkan hati Anda, tetapi juga mengarahkan pikiran bawah sadar Anda untuk berfokus pada peluang dan berkat, bukan pada kekurangan. Yang tak kalah penting, belajarlah untuk melepaskan hasil. Lepaskan kebutuhan untuk mengontrol bagaimana dan kapan kelimpahan akan datang. Percayalah bahwa alam semesta memiliki cara terbaik untuk memenuhi keinginan Anda, cara yang mungkin jauh melampaui harapan Anda. Ketika Anda melepaskan keterikatan pada hasil tertentu, Anda memberikan ruang bagi keajaiban yang lebih besar untuk bekerja dalam hidup Anda. Orang-orang terpilih, perkuat iman Anda. Ketika dunia di sekitar Anda tampak tidak pasti, biarkan iman menjadi cahaya yang menuntun Anda. Ketahuilah bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Alam semesta selalu bersama Anda, mempersiapkan jalan menuju kelimpahan yang melimpah. Ketika Anda percaya, pintu-pintu keberkahan akan terbuka dan hidup Anda akan dipenuhi dengan lebih banyak kebaikan daripada yang pernah Anda bayangkan. Kelimpahan yang dimulai dari dalam diri. Salah satu rahasia terbesar dalam mewujudkan kelimpahan adalah memahami hubungan yang tak terpisahkan antara kekayaan dan harga diri. Orang-orang terpilih, bagaimana Anda dapat menarik kelimpahan sejati jika di lubuk hati Anda sendiri, Anda meragukan bahwa Anda layak untuk itu? Harga diri adalah fondasi kemakmuran. Pasien yang Anda alami di dunia luar hanyalah cerminan dari cara Anda menghargai diri sendiri. Jika Anda merasa sulit untuk menarik kekayaan atau kelimpahan, inilah saatnya untuk menyelami lebih dalam bagaimana Anda memandangi dan memperlakukan diri sendiri. Seringkali, tanpa disadari, kita membawa keyakinan lama yang menghalangi aliran kelimpahan. Keyakinan ini bisa berakar dari pengalaman masa kecil, nilai-nilai yang ditanamkan oleh lingkungan, atau luka dari kegagalan di masa lalu. Anda mungkin pernah mendengar bisikan batin seperti, "Saya tidak cukup baik, saya tidak pantas untuk hidup berkelimpahan, atau kekayaan bukan untuk saya." Keyakinan ini adalah rantai tak terlihat yang membelenggu langkah Anda menuju kehidupan yang lebih besar. Tak peduli seberapa keras usaha Anda, namun dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Anda layak. Anda layak untuk menerima setiap berkah, peluang, dan bentuk kelimpahan yang ditawarkan oleh semesta. Saat Anda mulai benar-benar percaya pada nilai diri,
Anda dan memperlakukan diri Anda sebagai seseorang yang pantas menerima kekayaan, dunia di sekitar Anda akan berubah. Kelimpahan tidak hanya tentang materi. Ini adalah cerminan dari cinta dan penghargaan yang Anda berikan pada diri sendiri. Untuk membangun harga diri yang kuat, mulailah dengan perawatan diri yang tulus. Ketika Anda menjaga tubuh, pikiran, dan jiwa Anda mengirim pesan yang jelas kepada semesta bahwa Anda menghargai diri Anda. Perawatan diri tidak selalu berarti kemewahan. Itu bisa sesederhana memberi waktu untuk istirahat, menetapkan batasan atau mengatakan "tidak" pada hal-hal yang tidak melayani Anda. Dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan menghormati, Anda juga merupakan bentuk perawatan diri. Lepaskan hubungan yang merugikan atau menguras energi Anda karena Anda layak untuk dikelilingi oleh cinta dan dukungan. Langkah kecil seperti merayakan pencapaian Anda juga bisa membawa perubahan besar. Tidak peduli seberapa kecil keberhasilan itu, rayakanlah. Ketika Anda mengakui usaha dan pencapaian Anda menguatkan pesan kepada diri sendiri bahwa Anda pantas untuk sukses. Kemiskinan krisis Anda melawan ini, semakin kuat keyakinan Anda bahwa hal-hal besar sedang menanti Anda. Gunakan afirmasi untuk memperkuat harga diri. Saya layak mendapatkan kelimpahan. Saya pantas untuk sukses. Atau, saya berharga dan hidup saya penuh makna. Jangan hanya mengucapkannya. Rasakan dengan sepenuh hati. Biarkan kata-kata itu meresap hingga ke inti jiwa Anda. Ketika keyakinan Anda tumbuh, semesta akan mulai mencerminkan energi itu kembali kepada Anda. Anda akan melihat peluang baru, orang-orang yang mendukung, dan kekayaan yang datang tanpa terduga. Namun, untuk menerima kelimpahan, Anda juga harus berani melepaskan ketakutan akan penilaian orang lain. Jangan biarkan diri Anda mengecilkan cahaya demi membuat orang lain merasa nyaman. Sukses Anda, kebahagiaan Anda, dan kelimpahan Anda tidak mengurangi apapun dari orang lain. Sebaliknya, keberanian Anda untuk hidup sepenuhnya akan menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Jadi lepaskan kebutuhan akan validasi dari luar. Nilai Anda tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, tetapi oleh cinta yang Anda miliki untuk diri sendiri. Orang-orang terpilih, ingatlah, kelimpahan adalah refleksi dari rasa harga diri Anda. Semakin Anda menghargai diri sendiri, semakin banyak berkah yang akan mengalir ke dalam hidup Anda. Anda pantas untuk hidup berkelimpahan secara finansial, emosional, spiritual, dan relasional. Mulailah dengan mencintai dan menghormati diri Anda sepenuhnya, dan saksikan bagaimana semesta membuka pintu menuju kehidupan yang penuh keajaiban. Kekuatan magnetis dari keinginan. Keinginan adalah energi inti yang menggerakkan penciptaan di alam semesta. Ia bukan sekadar pikiran atau harapan biasa, melainkan getaran magnetis yang mampu menarik peluang, orang-orang, dan sumber daya yang Anda butuhkan untuk mewujudkan impian. Dalam perjalanan menuju kelimpahan, keinginan menjadi bahan bakar utama yang menyalakan langkah-langkah Anda. Namun, untuk mengakses kekuatan penuh dari keinginan, ia harus memiliki kedalaman, tujuan, dan resonansi yang sejati dengan jiwa Anda. Terlalu sering kita meremehkan potensi keinginan kita sendiri. Pernyataan seperti, "Saya ingin lebih banyak uang," atau "akan menyenangkan jika saya kaya," hanyalah bayangan samar dari keinginan sejati. Keinginan seperti itu tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan energi besar di alam semesta. Keinginan sejati adalah dorongan yang berasal dari inti terdalam jiwa Anda, perasaan yang membara dan tidak dapat diabaikan. Ia menghidupkan visi Anda, membuat jantung Anda berdebar dengan gairah, dan memberi Anda energi untuk terus maju bahkan di tengah tantangan. Membangun keinginan yang memiliki kekuatan magnetis. Langkah pertama adalah kejelasan. Anda harus benar-benar tahu apa yang Anda inginkan. Tidak cukup hanya berkata, "Saya ingin menjadi kaya." Anda perlu mendefinisikan kekayaan seperti apa yang Anda cari. Apa yang akan Anda lakukan dengan uang tersebut? Bagaimana hidup Anda akan berubah? Bagaimana rasanya mencapainya? Keinginan yang jelas menciptakan fokus, dan fokus inilah yang mempermudah alam semesta untuk bekerja sama dengan Anda. Luangkan waktu untuk memvisualisasikan keinginan Anda secara mendetail. Bayangkan dengan jelas rumah impian Anda, pekerjaan yang Anda cintai, atau dampak positif yang ingin Anda berikan kepada dunia. Rasakan setiap emosi yang datang saat Anda membayangkan impian itu menjadi nyata, kegembiraan, rasa syukur, kedamaian. Ketika Anda mampu merasakan seolah-olah itu sudah terjadi, energi Anda mulai beresonansi dengan frekuensi keinginan tersebut, menariknya semakin dekat kepada Anda. Keinginan yang didukung oleh tindakan. Keinginan tanpa tindakan adalah mimpi kosong. Alam semesta merespons gerakan,
bukan hanya harapan. Ketika Anda mengambil langkah nyata menuju impian Anda menunjukkan kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima. Langkah-langkah ini tidak harus besar atau sempurna. Yang penting adalah konsistensi dan niat yang tulus. Namun pastikan tindakan Anda berakar pada kegembiraan, bukan keputusasaan. Ketika Anda bertindak dari tempat yang penuh rasa syukur dan gairah, Anda selaras dengan energi kelimpahan. Sebaliknya, tindakan yang didorong oleh ketakutan atau kekurangan hanya akan menciptakan hambatan. Salah satu cara untuk memperkuat tindakan Anda adalah dengan menetapkan niat yang jelas. Niat adalah deklarasi kepada alam semesta tentang apa yang Anda inginkan dan kesiapan Anda untuk menerimanya. Misalnya, alih-alih hanya berkata, "Saya ingin pekerjaan yang lebih baik," nyatakan dengan jelas, "Saya berniat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian saya, memberikan dampak positif, dan membawa kesejahteraan bagi saya dan orang-orang di sekitar saya." Penyelarasan dengan tujuan jiwa. Keinginan yang paling kuat adalah yang selaras dengan tujuan jiwa. Jika keinginan Anda hanya didorong oleh ego, seperti keinginan untuk pamer atau membuktikan sesuatu kepada orang lain, maka kekuatannya akan terbatas. Namun ketika keinginan Anda muncul dari tempat yang tulus, seperti keinginan untuk menciptakan, memberi, atau tumbuh, alam semesta akan mendukung Anda dengan cara yang ajaib. Misalnya jika Anda ingin kekayaan agar dapat mendukung keluarga, membantu sesama, atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia, energi Anda akan terhubung dengan aliran kelimpahan yang lebih besar. Alam semesta akan melihat Anda sebagai saluran untuk kebaikan, dan kelimpahan akan mengalir kepada Anda lebih deras daripada yang pernah Anda bayangkan. Melepaskan keterikatan pada hasil. Ironisnya, salah satu langkah terpenting dalam memanfaatkan kekuatan keinginan adalah melepaskan keterikatan pada hasil tertentu. Ketika Anda terlalu fokus pada bagaimana atau kapan keinginan Anda akan terwujud, Anda sebenarnya menciptakan resistensi. Percayalah bahwa alam semesta memiliki cara yang lebih baik dan lebih besar untuk mewujudkan impian Anda, bahkan jika jalannya tidak seperti yang Anda rencanakan. Ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasil, Anda membuka diri terhadap kemungkinan tak terbatas. Anda menunjukkan keyakinan kepada alam semesta bahwa segala sesuatu sedang bekerja untuk kebaikan Anda, dan energi ini akan mempercepat manifestasi keinginan Anda. Kekuatan tak terbatas dalam keinginan Anda. Orang-orang terpilih. Keinginan Anda adalah kunci menuju kelimpahan yang melimpah. Temukan kejelasan tentang apa yang benar-benar Anda inginkan, visualisasikan dengan sepenuh hati, dan ambil langkah nyata untuk mencapainya. Selaraskan keinginan Anda dengan tujuan jiwa Anda, dan lepaskan keterikatan pada hasil. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menjadi magnet hidup bagi kekayaan, peluang, dan keajaiban. Percayalah bahwa alam semesta sedang bekerja tanpa henti untuk mendukung Anda. Ketika keinginan Anda dipenuhi dengan gairah dan niat murni, kekuatan magnetisnya tidak akan terelakkan. Kelimpahan yang Anda cari sedang menunggu Anda untuk meraihnya. Anda adalah pencipta realitas Anda, dan dunia ini siap memberikan lebih dari yang pernah Anda bayangkan. Menyentuh sifat tak terbatas dari kelimpahan. Kelimpahan adalah manifestasi dari sifat ilahi yang tak terbatas. Tidak ada batas pada seberapa banyak yang dapat Anda terima. Tidak ada langit-langit pada kekayaan yang dapat dicurahkan alam semesta ke dalam hidup Anda. Segala keterbatasan hanyalah bayangan dari pikiran, keyakinan yang seringkali lahir dari ketakutan, keraguan, atau luka masa lalu. Namun kebenarannya adalah bahwa Anda, sebagai jiwa yang terpilih, diciptakan untuk hidup dalam kelimpahan. Alam semesta selalu berkembang, selalu melimpah, dan selalu mengundang Anda untuk ikut serta dalam alirannya. Kelimpahan adalah hak lahir Anda, sebuah keadaan alami yang telah ada, bahkan sebelum Anda menyadarinya. Ketika Anda membuka hati dan pikiran untuk menyentuh sifat tak terbatas ini, Anda menyelaraskan diri dengan sumber kehidupan yang terus memberi. Anda tidak hanya akan menerima kekayaan materi, tetapi juga kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta yang melimpah, karunia-karunia yang tak ternilai harganya, keyakinan yang membatasi kelimpahan. Sayangnya banyak dari kita terjebak dalam keyakinan akan keterbatasan. Kita diajarkan untuk percaya bahwa dunia adalah tempat yang penuh persaingan, di mana sumber daya terbatas dan keberhasilan seseorang berarti kegagalan orang lain. Namun pandangan ini hanyalah ilusi. Alam semesta tidak bekerja seperti itu. Ia bukanlah kue yang habis dibagi, melainkan sebuah mata air yang tak pernah kering. Setiap tetes kelimpahan yang Anda terima hanya memperkuat alirannya, memperluas energinya untuk semua orang.
Ketika Anda memahami bahwa kelimpahan adalah energi yang tak terbatas, Anda mulai melepaskan rasa bersalah atau takut yang mungkin timbul ketika Anda menerima lebih. Kekayaan yang Anda terima tidak mengurangi milik orang lain. Justru, itu menciptakan ruang bagi lebih banyak kelimpahan untuk mengalir ke dunia. Dengan menerima Anda menjadi saluran bagi aliran tersebut, menginspirasi dan memberdayakan orang lain untuk menyadari potensi mereka, energi uang dan hukum universal. Mari kita renungkan tentang energi uang. Uang bukanlah sekadar benda fisik, ia adalah energi, alat yang memungkinkan pertukaran nilai di dunia ini. Sebagai energi, uang tunduk pada hukum universal, seperti hukum ketertarikan dan hukum ekspansi. Ketika Anda memancarkan keyakinan, rasa syukur, dan keterbukaan terhadap kelimpahan, Anda menarik lebih banyak energi uang ke dalam hidup Anda. Namun, ini lebih dari sekadar menarik kekayaan untuk diri sendiri. Ketika Anda hidup dalam kelimpahan, Anda sebenarnya memperluas kolam kelimpahan bagi semua makhluk, sama seperti sungai yang menjadi lebih kuat. Ketika anak-anak sungai mengalir ke dalamnya, begitu pula aliran kelimpahan semakin besar ketika Anda menyentuhnya dengan hati yang penuh syukur dan keyakinan, melepaskan ketakutan dan keraguan. Untuk mengalami sifat tak terbatas dari kelimpahan, langkah pertama adalah melepaskan ketakutan, keraguan dan keyakinan yang membatasi. Keyakinan ini seringkali berasal dari pengkondisian, sosial atau pengalaman masa lalu yang sulit. Mungkin Anda pernah diberitahu bahwa kekayaan hanya untuk segelintir orang, atau Anda merasa tidak pantas menerima lebih. Ketakutan ini menghalangi aliran kelimpahan, seperti batu yang menghambat arus sungai. Sadari pikiran-pikiran yang muncul ketika Anda memikirkan kekayaan. Apakah ada rasa takut, kecemasan, atau keraguan? Jika iya, itu adalah tanda bahwa Anda masih terikat pada pola pikir kelangkaan. Dengan penuh kasih, lepaskan keyakinan tersebut dan gantikan dengan kebenaran bahwa kelimpahan adalah hak ilahi Anda. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memvisualisasikan kelimpahan sebagai sungai yang terus mengalir. Bayangkan kekayaan, peluang, dan cinta mengalir ke arah Anda tanpa henti. Rasakan rasa syukur, seolah-olah semua yang Anda butuhkan sudah menjadi milik Anda. Dengan praktik ini, Anda akan mulai melihat perubahan di dalam realitas Anda, karena pikiran dan emosi Anda mulai selaras dengan sifat tak terbatas dari kelimpahan. Dari kompetisi ke kolaborasi, dalam pola pikir kelangkaan tiwa, kita seringkali melihat orang lain sebagai pesaing, seolah-olah kesuksesan mereka mengurangi peluang kita. Namun dalam pola pikir kelimpahan, tidak ada kebutuhan untuk bersaing. Alam semesta memiliki lebih dari cukup untuk semua orang. Ketika Anda membantu orang lain untuk sukses, Anda tidak hanya memberkati mereka, tetapi juga membuka pintu bagi aliran kelimpahan yang lebih besar ke dalam hidup. Anda pindahkan fokus Anda dari kompetisi ke kolaborasi. Rayakan kesuksesan orang lain seolah-olah itu adalah kesuksesan Anda sendiri. Ketika Anda menjalani hidup dengan sikap ini, Anda menciptakan energi cinta dan dukungan yang menarik lebih banyak berkat ke dalam hidup Anda. Percayalah pada aliran ilahi. Pada akhirnya, kelimpahan adalah tentang kepercayaan pada alam semesta, pada perjalanan hidup Anda, dan pada kebaikan yang selalu mengalir kepada Anda. Ketika Anda percaya bahwa Anda selalu didukung, Anda membebaskan diri dari ketakutan dan kekhawatiran. Anda mulai melihat setiap tantangan sebagai peluang, setiap penundaan sebagai bimbingan ilahi, dan setiap keberhasilan sebagai bukti cinta Tuhan yang melimpah. Ingatlah, jiwa yang terpilih, Anda tidak pernah kekurangan. Segala sesuatu yang Anda butuhkan sudah ada dalam perjalanan menuju Anda. Dengan membuka hati dan pikiran, Anda menyelaraskan diri dengan sifat tak terbatas, dari kelimpahan dan menjadi saluran bagi aliran ilahi yang membawa berkat bagi diri Anda dan dunia. Akhirnya, jiwa-jiwa terpilih, terimalah kebenaran yang mendalam. Kelimpahan bukan hanya tentang uang atau materi. Kelimpahan sejati adalah pancaran dari cinta ilahi yang melingkupi setiap aspek hidupmu, hubungan yang bermakna, kesehatan yang utuh, kebahagiaan yang tulus, dan pertumbuhan spiritual yang membawamu lebih dekat kepada Sang Pencipta. Ketika kamu hidup selaras dengan aliran kelimpahan ini, segala sesuatu yang kamu butuhkan akan datang dengan sendirinya. Kekayaan, cinta, sukacita, kedamaian, dan kepuasan batin. Ini akan sangat berbeda dari yang kamu bayangkan. Apa yang telah kamu rencanakan, rutinitas yang selama ini kamu andalkan mungkin akan terasa goyah. Energi bulan sedang bergerak dalam gelombang, mengaduk-aduk aliran biasa dan membuka ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Disinilah letak kekuatan sejati bulan.
dalam kemampuannya untuk mengguncang ketenanganmu dan membuka ruang bagi perubahan yang diperlukan untuk pertumbuhan jiwa. Bulan yang penuh misteri ini, bersama dengan pengaruh Jupiter, akan memengaruhimu dengan cara yang mungkin belum pernah kamu alami sebelumnya. Bulan akan memasuki konjungsi dengan Jupiter, menciptakan suasana penuh ekspansi dan ketidakpastian. Jupiter yang dikenal sebagai planet pertumbuhan dan kelimpahan akan memperbesar energi bulan, mengirimkan gelombang kekacauan yang tidak hanya mengganggu ketenanganmu, tetapi juga membawa peluang-peluang besar ke dalam hidupmu. Energi yang terbawa oleh konjungsi ini akan memengaruhimu di tingkat yang lebih dalam. Rencana yang telah kamu buat bisa saja berubah dengan cepat, percakapan yang tak terduga bisa muncul, atau bahkan keberuntungan datang dari arah yang tidak kamu duga sebelumnya. Semua ini mungkin terasa acak, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua kejadian ini. Tidakkah ada yang benar-benar acak? Setiap perubahan yang terjadi, setiap gangguan yang kamu alami, adalah bagian dari sebuah rencana yang lebih besar yang sedang diungkapkan oleh alam semesta. Ingatlah, gangguan ini bukanlah tanda bahwa sesuatu telah salah, melainkan tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dimulai. Kadang-kadang, kita merasa nyaman dengan rutinitas kita dan cenderung menahan diri dari perubahan. Namun saat bulan bergerak melalui fase ini, ia mengingatkan kita bahwa perubahan seringkali datang melalui kekacauan. Dalam kekacauan tersebut terdapat potensi untuk penciptaan yang lebih besar. Apa yang tampak sebagai gangguan adalah langkah pertama menuju transformasi. Ketika energi ini mengguncang stabilitas kita, itu membuka ruang bagi sesuatu yang lebih tinggi, lebih baik, dan lebih sejati untuk masuk ke dalam hidup kita. Minggu ini, sambutlah energi bulan dengan hati yang terbuka dan penuh rasa ingin tahu. Biarkan energi bulan membimbingmu melalui perubahan yang mendalam. Jangan takut akan gangguan atau ketidakpastian yang mungkin muncul, karena di balik setiap perubahan ada kesempatan untuk pertumbuhan yang lebih besar. Ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan kekhawatiran tentang kontrol dan memberi ruang bagi alam semesta untuk menunjukkan jalan baru yang lebih sesuai dengan tujuan hidupmu. Penting untuk diingat bahwa perubahan ini bukan hanya sekadar perubahan fisik atau materi. Ini adalah perubahan spiritual yang lebih dalam, yang memungkinkan kamu untuk terhubung dengan bagian dari dirimu yang lebih besar dan lebih sejati. Ketika bulan berinteraksi dengan Jupiter, kita diberi kesempatan untuk memperluas pemahaman kita, untuk bermimpi lebih besar, dan untuk mempercayai bahwa kita layak menerima kelimpahan yang lebih besar dalam hidup kita. Ini adalah saat yang tepat untuk menantang batasan-batasan yang selama ini kamu pegang dan membuka dirimu untuk kemungkinan-kemungkinan baru yang belum pernah kamu pertimbangkan. Saat energi bulan mengalir, ia membawa dengan dirinya peluang untuk menemukan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam setiap gangguan, dalam setiap perubahan mendadak, ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Jangan ragu untuk menjelajahi perasaanmu, untuk mempertanyakan rencana yang telah kamu buat, dan untuk merangkul perubahan yang sedang terjadi. Dalam kekacauan ada penciptaan, dalam ketidakpastian ada kebijaksanaan yang tersembunyi menunggu untuk diungkapkan. Jika kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang lama atau merasa terhambat oleh perubahan yang datang begitu cepat, ingatlah bahwa bulan ini hadir untuk membimbingmu menuju transformasi yang lebih besar. Di Batsa adalah kenaptanan untuk menggelir dengan energi alam semesta, untuk menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita, dan untuk membiarkan diri kita terbuka pada kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas. Ketika kita menerima kekacauan, kita memberi ruang bagi alam semesta untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah, lebih kuat dan lebih sesuai dengan tujuan hidup kita. Pada akhirnya, minggu ini adalah tentang mempercayai proses dan mengikuti aliran energi yang ada. Bulan mengajak kita untuk membuka diri terhadap perubahan dan untuk merangkul kekacauan sebagai bagian dari perjalanan spiritual kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan, karena dalam setiap gangguan, ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi diri kita yang lebih tinggi. Minggu ini sambutlah energi bulan dengan hati yang terbuka. Biarkan ia membawa perubahan yang mendalam dan membuka jalan untuk transformasi spiritual yang lebih besar. Ketika kamu melangkah melalui kekacauan dengan penuh kesadaran, kamu akan menemukan bahwa itu adalah langkah pertama menuju penciptaan yang lebih indah dalam hidupmu. Menerima arus energi bulan yang mengubah jiwa. Minggu ini mungkin terasa berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan, sebuah perubahan dalam atmosfer yang meresap ke dalam jiwa. Jika demikian, terimalah dengan penuh penerimaan.
Jangan berusaha melawan kekacauan yang datang, atau memaksakan segalanya kembali ke tempat yang kamu rasa semestinya. Semesta sedang mengatur ulang segalanya, dan ia mengajakmu untuk mempercayai proses ini. Sebuah aliran yang lebih besar sedang bekerja, mengarahkanmu untuk menyerahkan diri pada arus energi yang mengalir tanpa henti. Mungkin kamu merasakan ada momen-momen kecil yang terasa aneh. Mungkin itu adalah kejadian yang tampaknya tak terlalu penting, tetapi percayalah, mereka membawa benih dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang penuh makna. Inilah cara bulan membangunkanmu, mengingatkanmu bahwa pertumbuhan sejati tidak datang dari kenyamanan, tetapi dari merangkul ketidakpastian dan yang tak diketahui. Jangan terburu-buru menilai apa yang terjadi sebagai hal yang negatif atau membingungkan. Justru itulah cara alam semesta mengajarkan kita untuk tumbuh melalui perubahan, ketidakpastian, dan perjalanan yang tidak selalu bisa diprediksi. Bulan kini berada lebih dekat dari biasanya, dan tarikan energinya terasa lebih kuat, bukan hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam dimensi emosional yang lebih dalam. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kedekatan bulan dengan perigi, titik terdekatnya dengan bumi dalam siklus bulan ini, akan menciptakan pengaruh yang tak bisa diabaikan. Ini adalah momen yang tidak banyak orang sadari, namun efeknya merambat ke seluruh alam semesta dari pasang surut, lautan yang lebih tinggi hingga gelombang emosi dalam dirimu. Perasaan ini mungkin terasa sangat kuat, seolah ada dorongan yang tak terhindarkan untuk bergerak maju, entah itu dalam bentuk keputusan, perubahan, atau ide baru yang selama ini kamu hindari. Dan sekadar hari biasa dalam kalender, melainkan sebuah kesempatan langka yang datang untuk memberi energi dan kekuatan. Saat bulan berada sangat dekat dengan bumi, tarikan gravitasinya semakin kuat, dan pengaruhnya tak hanya memengaruhi pergerakan air di lautan, tetapi juga menarik jiwa kita untuk bergerak. Kamu mungkin merasakannya dengan cara yang sulit dijelaskan, emosi yang semakin meningkat, mimpi yang terasa begitu nyata hingga tetap membekas setelah kamu terbangun, atau perasaan tak terelakkan untuk menuju sesuatu yang baru, sebuah perubahan yang harus dihadapi. Perubahan ini bisa datang dalam bentuk apapun. Bisa jadi itu sebuah keputusan besar yang selama ini kamu tunda, atau sebuah panggilan yang memanggilmu untuk memulai langkah baru dalam hidupmu. Jika kamu merasa terjebak dalam rutinitas atau kebingungan, inilah saatnya untuk menerima dorongan energi ini dengan hati yang terbuka. Energi bulan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, meskipun ia bisa terasa membingungkan atau mengguncang. Jika kamu tidak membumi dengan benar, penting untuk membumikan diri agar bisa merasakan dampak energi ini dengan lebih jelas. Jika kamu merasa tersesat atau bingung, lakukanlah hal-hal sederhana untuk menghubungkan diri dengan alam. Berjalanlah dengan penuh kesadaran di luar ruangan. Duduklah dalam keheningan atau tarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap hembusan napas yang menghubungkanmu dengan energi alam semesta, dengan tanah yang menopangmu, dan dengan kekuatan yang mengalir di sekitar kita. Ingatlah, energi bulan hadir untuk mengangkatmu, bukan untuk membuatmu terombang-ambing. Dengan tetap hadir dan sadar, kamu bisa menyalurkan kekuatan luar biasa ini menjadi sesuatu yang bermakna dalam perjalanan spiritualmu. Ini bukan tentang melawan atau menentang perubahan yang datang, tetapi tentang membuka diri untuk menerima dan mengalir bersama aliran energi yang ada. Ketika bulan begitu dekat, ia mengundangmu untuk menyelaraskan diri dengan ritme alami alam semesta. Ini adalah kesempatan untuk merasakan aliran energi yang membawa perubahan dan transformasi. Kedekatan bulan pada tanggal 8 Januari bukan hanya peristiwa langit biasa, melainkan sebuah undangan untuk menghubungkan dirimu dengan kekuatan yang lebih besar, untuk merasakan kedalaman energi yang mampu membawa perubahan dalam hidupmu. Sambutlah momen ini dengan penuh keyakinan dan penerimaan. Ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah maju, mengikuti panggilan yang lebih tinggi dalam dirimu. Jangan takut untuk mengambil langkah pertama, bahkan jika itu terasa sulit atau menakutkan. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar, dan energi bulan ini akan membimbingmu ke arah yang lebih baik. Bulan mengajarkan kita bahwa pertumbuhan sejati datang bukan dari kenyamanan, tetapi dari merangkul ketidakpastian dan menghadapi perubahan dengan hati yang terbuka. Energi yang datang dengan kedekatan bulan ini bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga perubahan emosional dan spiritual. Saat kamu merasakan dorongan untuk berubah, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses penyembuhan dan pertumbuhanmu. Jangan ragu untuk mempercayai aliran energi ini,
karena di dalamnya terdapat kekuatan yang mampu mengubah hidupmu secara mendalam. Terimalah arus energi ini dengan penuh keyakinan, karena itulah yang akan membimbingmu menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih selaras dengan tujuan spiritualmu. Memikirkan bahwa segala stres, setiap pertengkaran, dan setiap kekhawatiran yang menguasai pikiranmu malam ini begitu kecil bila dilihat dari perspektif yang lebih besar. Bulan yang tetap tenang dan tak berubah mengawasi kita dengan penuh kebijaksanaan saat kita terperangkap dalam pergolakan hidup, terfokus pada hal-hal yang tak akan berarti setahun atau bahkan seminggu dari sekarang. Bagaimana jika kita bisa melatih diri untuk melihat hidup dengan ketenangan yang sama? Dengan cara ini kita bisa memahami bahwa masalah kita, meskipun terasa besar saat ini, hanyalah bagian dari aliran waktu yang terus bergerak. Bulan tidak terpengaruh oleh drama yang kita ciptakan di bumi. Ia tidak pernah terburu-buru, tidak pernah terperangkap dalam keributan yang seringkali kita buat. Bulan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini bergerak dalam siklusnya sendiri. Dari awal bulan hingga purnama, kemudian kembali ke bulan baru, siklus ini tak pernah gagal, tak pernah terburu-buru. Itulah cara alam semesta bekerja dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Setiap fase kehidupan kita, baik suka maupun duka, adalah bagian dari siklus yang lebih besar. Kita bisa belajar banyak dari bulan tentang pentingnya irama dan kesabaran. Perspektif ini bukanlah untuk mengurangi perjuanganmu, tetapi untuk mengingatkanmu akan skala sejati dari segala sesuatu. Kehidupan seringkali mengarahkan kita untuk fokus pada hal-hal yang mendesak, yang tampaknya harus diselesaikan sekarang juga. Namun dari perspektif bulan, kita belajar untuk tidak terlalu terpaku pada hal-hal kecil yang sementara. Sebaliknya, kita bisa melihat hidup sebagai sebuah perjalanan yang lebih luas, di mana setiap langkah, baik itu langkah besar atau kecil, merupakan bagian dari proses yang lebih besar. Ini adalah undangan untuk melepaskan ketegangan dan memberikan ruang bagi diri kita untuk berkembang. Minggu ini, saat kehadiran bulan semakin kuat, ia mengundang kita untuk melangkah, mundur sejenak untuk melihat hidup dari ketinggian. Apa yang saat ini menguasai pikiran dan hatimu? Apa yang membuatmu terjebak dalam kerumitan? Cobalah untuk melihatnya melalui mata bulan. Ketika kamu memandang dengan lebih luas, kamu mungkin menyadari bahwa apa yang tampak seperti kekacauan hanyalah satu bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar dan indah. Ketika kita melihat hidup dengan lebih luas, kita menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai masalah seringkali hanyalah bagian dari proses pertumbuhan kita yang lebih besar. Terkadang kita terjebak dalam pandangan sempit tentang hidup kita, merasa bahwa segala sesuatu harus segera diselesaikan atau dipahami dengan sempurna. Namun ketika kita mundur dan melihat dari perspektif yang lebih tinggi, kita mulai memahami bahwa waktu dan ruang bekerja dalam cara yang tak selalu bisa kita pahami secara langsung. Perspektif bulan mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian, untuk memahami bahwa setiap fase kehidupan, baik itu gelap atau terang, adalah bagian dari perjalanan kita. Dan inilah rahasia yang diberikan bulan kepada kita, ritme stabil. Bulan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tetap, pasang datang, pasang surut. Bulan membesar, bulan mengecil. Apapun yang kamu alami, itu adalah bagian dari aliran yang lebih besar. Hidup kita tidak akan selalu cerah, tetapi itu tidak berarti kita harus takut pada kegelapan. Dalam kegelapan ada ruang untuk refleksi, untuk pertumbuhan, dan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Begitu pula dalam purnama ada cahaya yang memberi kita panduan dan inspirasi. Semua itu adalah bagian dari keseimbangan yang lebih besar yang mengarahkan hidup kita ke tempat yang lebih baik. Maka minggu ini luangkan waktu untuk melepaskan diri dari keterikatan. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menemukan kejelasan. Terkadang, kita terlalu terikat pada hasil atau pada keinginan kita yang menghalangi kita untuk melihat dengan jelas. Namun dengan mundur sejenak dan melihat hidup dari perspektif yang lebih luas, kita bisa menemukan kedamaian dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Percayalah bahwa perspektif bulan bukanlah ketidakpedulian, tetapi kebijaksanaan yang tenang. Kadang-kadang, mundur sejenak adalah langkah maju yang paling kuat yang bisa kamu ambil. Dalam keheningan kita bisa menemukan suara hati yang lebih jernih, dan dalam ketenangan kita bisa menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Jadi biarkan dirimu terinspirasi oleh kehadiran bulan, biarkan cahaya lembutnya menyinari jalanmu, dan izinkan dirimu untuk melihat hidup dengan lebih luas, dengan lebih tenang, dan dengan lebih bijaksana. Ketika kamu melangkah mundur sejenak dan melihat gambaran besar, kamu akan menyadari bahwa setiap langkah yang kamu ambil
Setiap keputusan yang kamu buat adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang penuh dengan potensi, harapan, dan kemungkinan yang tak terbatas. Bulan kuartal pertama, cermin progres dan hambatan. Hari ini kita memasuki bulan kuartal pertama, sebuah fase yang menandai titik balik dalam perjalanan kita menuju pencapaian dan pemahaman diri. Seperti sebuah lukisan yang sedang terbentuk, bulan kuartal pertama adalah momen yang penuh dengan ketegangan, momentum, dan pencerahan. Bayangkan ini sebagai titik tengah antara bisikan, niat yang kamu buat saat bulan baru dan pencerahan penuh yang akan kita saksikan di bawah cahaya bulan purnama. Manusia adalah saat di mana segala sesuatu mulai bergerak dari ketidakpastian menuju kejelasan, dari rencana menuju tindakan. Bulan, dengan cahaya terang yang memancarkan energi yang kuat, memberi kita panggilan untuk bertindak. Ia tidak meminta kita untuk menunggu, meragukan, atau bimbang. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk meninjau kembali apa yang telah kita mulai dan memastikan bahwa kita bergerak maju dengan keberanian dan keyakinan. Ini adalah waktu untuk tidak hanya bermimpi, tetapi untuk mengambil langkah nyata menuju impian tersebut. Bulan kuartal pertama adalah simbol dari keberanian untuk bergerak, bahkan ketika jalan yang harus kita lalui masih kabur dan penuh tantangan. Bulan kuartal pertama adalah waktu yang penuh dengan kekuatan yang tak terduga. Energi yang dipancarkannya mengundang kita untuk melihat lebih dalam, untuk memeriksa sejauh mana kita telah berjalan, dan mengidentifikasi di mana kita perlu melakukan perubahan atau penyesuaian. Ini adalah saat yang penuh dengan pencerahan, sebuah cermin bagi progres yang telah kita buat, tetapi juga sebagai pengingat bagi hambatan yang mungkin masih menahan kita. Di bawah sinar bulan ini kita diajak untuk memeriksa apakah kita telah tetap berkomitmen pada niat yang kita buat sebelumnya. Apakah semangat dan fokus kita tetap utuh, atau apakah kita tergoda oleh gangguan yang membuat kita melenceng dari jalur. Namun, bulan kuartal pertama bukan hanya soal mengevaluasi progres, tetapi juga tentang memahami hambatan. Dalam fase ini, kita seringkali dihadapkan dengan tantangan yang menguji ketahanan kita. Mungkin ada rasa ragu atau ketakutan yang muncul, menahan kita dari melangkah lebih jauh. Bisa jadi ada hambatan emosional atau mental yang perlu kita atasi sebelum kita dapat melangkah maju. Ini adalah waktu untuk menghadapi ketakutan tersebut dan menghadapinya dengan penuh keyakinan. Bulan ini mengingatkan kita bahwa hambatan tidak pernah bersifat permanen. Mereka hanya merupakan batu loncatan yang menunggu untuk kita lewati. Saat ini adalah saat yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang telah kita rencanakan untuk dicapai bulan ini? Apakah tujuan yang telah kita tetapkan di awal tahun masih jelas di depan kita? Atau adakah kebingungan atau kekacauan yang mulai meredupkan fokus kita? Terkadang dalam kesibukan hidup, kita mudah terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan melupakan makna lebih besar dari apa yang kita tuju. Bulan kuartal pertama mengajak kita untuk memeriksa kembali dan mengingatkan kita akan tujuan utama yang seharusnya memandu setiap langkah kita. Energi bulan kuartal pertama adalah alat yang sangat berharga untuk membantu kita menembus kabut yang mungkin menyelimuti pikiran dan hati kita. Ketika kita merasa ragu atau bingung, energi bulan ini datang sebagai kekuatan pendorong yang membawa kejelasan. Ini bukan hanya tentang kemajuan fisik atau material, tetapi lebih kepada momentum spiritual yang membentuk perjalanan jiwa kita. Bulan mengingatkan kita bahwa langkah-langkah kecil yang kita ambil minggu ini, meskipun tampak tidak signifikan, akan menciptakan gelombang perubahan yang akan membawa pengaruh besar di masa depan. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang signifikan dimulai dari hal-hal kecil, dari tindakan yang tampaknya sederhana, namun penuh makna. Menyesuaikan diri dengan energi bulan kuartal pertama adalah tentang mengkalibrasi ulang diri kita. Ini adalah kesempatan untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita dengan tujuan yang lebih besar. Dalam fase ini, kita diundang untuk memperbarui komitmen kita terhadap diri kita sendiri dan impian kita. Terkadang kita lupa bahwa kita memiliki kendali atas perjalanan kita sendiri. Bulan kuartal pertama memberi kita kesempatan untuk kembali ke jalur yang tepat dan mengarahkan diri kita menuju tujuan yang lebih tinggi. Ini adalah momen untuk mengambil tanggung jawab penuh atas perjalanan hidup kita dan memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil sejalan dengan nilai-nilai dan impian kita. Kita harus ingat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang pencapaian eksternal, tetapi juga tentang transformasi internal. Setiap langkah yang kita ambil menuju tujuan kita adalah kesempatan untuk berkembang, untuk belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri,
dan untuk menghadapi tantangan dengan keberanian yang lebih besar. Bulan kuartal pertama mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenung, untuk mengevaluasi sejauh mana kita telah berkembang, dan untuk merayakan setiap kemenangan sekecil apapun itu. Tetapi juga, ini adalah waktu untuk melihat apa yang perlu diperbaiki, diubah atau ditinggalkan agar kita bisa terus bergerak maju. Semua perubahan yang kita inginkan dalam hidup ini dimulai dari dalam. Bulan kuartal pertama adalah waktu yang tepat untuk menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih tinggi, menghilangkan kabut keraguan, dan memastikan bahwa langkah kita selanjutnya akan membawa kita lebih dekat ke versi terbaik dari diri kita sendiri. Ya, ini adalah saat untuk berani, untuk bertindak dengan tekad, dan untuk melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa kita sedang berjalan di jalan yang benar. Bulan bertemu Jupiter, panggilan alam semesta untuk bermimpi lebih besar. Sebuah peristiwa langit yang penuh dengan energi spiritual akan terjadi. Bulan dan Jupiter akan sejajar dalam konjungsi yang mengundang keajaiban dan peluang luar biasa. Jupiter yang dikenal sebagai planet yang melambangkan ekspansi, kelimpahan dan optimisme akan bergabung dengan bulan yang mengendalikan dunia emosional dan intuisi kita. Ketika keduanya bersatu, mereka menciptakan sebuah kesempatan ilahi yang sangat kuat. Undangan untuk tumbuh, bermimpi lebih besar, dan meraih hal-hal yang mungkin selama ini terasa di luar jangkauanmu. Konjungsi ini adalah panggilan dari alam semesta untuk melangkah lebih jauh dari batasan yang telah kamu tetapkan untuk dirimu sendiri. Jupiter mengajarkan kita tentang kelimpahan dan kemungkinan yang tak terbatas. Ia mengajarkan kita untuk memperluas pandangan kita tentang apa yang bisa dicapai dan dipahami. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan ketakutan yang membatasi potensi kita. Namun, saat ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan diri dari rasa takut dan keraguan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mempercayai bahwa alam semesta sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untukmu. Momen ini membawa pesan yang sangat jelas. Kamu layak untuk menerima lebih, kamu layak untuk meraih impianmu yang terbesar, dan kamu layak untuk berkembang dalam segala aspek kehidupan. Kepercayaan pada dirimu sendiri adalah kunci utama yang akan membuka pintu kelimpahan. Jupiter mengajarkan kita bahwa keberuntungan dan kelimpahan tidak datang begitu saja. Mereka datang kepada mereka yang siap untuk menerima dan berusaha untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, penting untuk mulai membangun keyakinan bahwa kamu berhak untuk meraih apa yang kamu impikan. Pada tanggal 10 Januari, luangkan waktu untuk benar-benar merenung. Apa yang selama ini membatasi dirimu? Di mana kamu menahan diri untuk bermimpi lebih besar? Mungkin ada area dalam hidupmu, baik itu karir, hubungan, atau kesejahteraan finansial, di mana kamu merasa terjebak atau tidak cukup percaya pada dirimu sendiri. Ini adalah kesempatan untuk melepaskan diri dari batasan-batasan itu dan memberi ruang bagi dirimu untuk berkembang. Ini adalah saat yang tepat untuk menanam benih-benih kelimpahan dalam kehidupanmu. Bagaimana caranya? Dengan mempercayai bahwa kamu layak untuk mendapatkan lebih, dan dengan membiarkan dirimu menerima keberuntungan yang sudah disiapkan untukmu. Penjajaran bulan dan Jupiter, ini bukan hanya sekadar fenomena kosmik yang menarik untuk disaksikan. Ini adalah pengingat dari alam semesta bahwa pertumbuhan sejati dimulai dengan keyakinan. Ketika kamu mempercayai dirimu sendiri dan menerima kekuatan ilahi yang ada di dalam dirimu, kamu membuka jalan untuk transformasi yang luar biasa. Jupiter mengingatkan kita bahwa ekspansi dan pertumbuhan selalu dimulai dari dalam diri kita, dari keyakinan dan sikap mental kita terhadap kehidupan. Minggu ini bukan hanya minggu biasa. Ini adalah kesempatan yang jarang terjadi. Pintu yang terbuka lebar untukmu. Alam semesta sedang memberitahu kamu bahwa ini adalah saat untuk bermimpi lebih besar dan meraih hal-hal yang lebih besar. Tetapi seperti halnya dengan semua kesempatan besar dalam hidup, ada tantangan yang harus dihadapi. Keberanian untuk melangkah keluar zona nyaman dan melepaskan diri dari ketakutan adalah langkah pertama untuk menerima hadiah-hadiah ilahi yang sedang menantimu. Saat konjungsi ini terjadi, mungkin kamu akan merasa ada dorongan untuk mengejar impian yang lebih besar atau untuk memperdalam hubungan spiritualmu. Ini adalah waktu yang sempurna untuk mulai menjelajahi wawasan batinmu lebih dalam, membuka hati untuk kelimpahan, dan mulai menanamkan niat yang lebih besar dalam kehidupanmu. Ini adalah saat yang tepat untuk mempercayai bahwa perjalananmu menuju kelimpahan sudah dimulai dan bahwa kamu memiliki semua yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup.
Tentu saja perjalanan ini bukanlah tanpa tantangan. Kelimpahan dan ekspansi memerlukan kerja keras, komitmen, dan keyakinan yang teguh. Namun pada saat yang sama, kamu harus ingat bahwa segala sesuatu yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Alam semesta tidak akan memberi kamu lebih dari yang kamu bisa tangani. Jadi jangan takut untuk bermimpi besar, jangan takut untuk mengejar tujuan-tujuan yang terasa jauh di luar jangkauanmu. Jupiter mengingatkan kita bahwa kemampuan kita untuk meraih lebih banyak tidak terbatas. Asalkan kita berani untuk percaya pada diri kita sendiri dan membuka hati untuk menerima kelimpahan yang sedang menunggu untuk masuk. Pada akhirnya, ini adalah saat yang luar biasa untuk merenung dan mengambil langkah besar dalam perjalanan hidupmu. Pintu menuju kelimpahan dan transformasi telah terbuka. Alam semesta memberi tanda yang jelas bahwa kamu sudah siap untuk lebih. Jadi pertanyaannya adalah apakah kamu melangkah melalui pintu itu dan menyambut perubahan besar yang telah disiapkan untukmu? Keberanianmu untuk bermimpi lebih besar dan mempercayai proses ini akan menentukan arah perjalananmu selanjutnya. Minggu ini, buka hatimu dan percayalah pada keajaiban yang sedang menanti di ujung perjalanan. Karena, seperti yang diajarkan oleh konjungsi bulan dan Jupiter ini, kelimpahan dan ekspansi datang kepada mereka yang siap menerima, bermimpi lebih besar dan berjalan dengan penuh keyakinan menuju masa depan yang lebih cerah. Salam dari Aiman kita.